Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu beserta Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mereka mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah pesta sekaligus membedakan kita dengan umat Katolik Ortodoks. Umat Katolik Ortodoks atau Gereja Timur, di mana perayaan Natal pada hari ini dan meriah sekali. Tanggal 25 biasa saja, tapi hari ini mereka merayakan Natal itu karena saat itu adalah dipandang sebagai Tuhan yang sudah menampakkan diri dari timur, menampakkan diri kepada orang-orang di timur, itu sekitar sekitar Irak kalau sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita pun merayakan hal ini secara misioner, karena misioner ini sungguh lalu lintas kita untuk mewartakan Injil ke seberang sana. Melalui Injil hari ini kita diyakinkan bahwa Yesus sungguh-sungguh tidak hanya untuk orang Yahudi,
Tidak hanya untuk orang Palestina, orang Kanaan, tetapi untuk seluruh dunia. Dulu pernah ada perdebatan soal ini. Yesus hanya untuk orang Yahudi. Mengapa kamu orang Indonesia percaya kepada Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga perdebatan itu tajam sekali. Tapi mereka tidak tahu bahwa sejarah agama-agama justru dari luar kalau di Indonesia. Dari luar. Hindu, Buddha pertama kali berasal dari luar, tidak dari Indonesia. Konghucu juga dari luar, dari Cina, tidak dari Indonesia. Islam juga begitu, dari Arab dan seterusnya. Dan Katolik, Kristen berasal dari Palestina, dari Jazirah, Kanaan, dan seterusnya begitu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, maka tidak perlu lagi kita berdebat soal itu. Yang dipentingkan adalah bahwa karya keselamatan Allah itu untuk semua. Untuk semua, karena Kristus juga hadir di Indonesia. Kristus juga hadir di Surabaya, di SMTB ini. Kita harus menghargai itu. Tidak hanya untuk orang-orang mereka saja. Seperti dalam bacaan Efesus tadi, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris. Orang-orang Yahudi, non-Yahudi ini menjadi ahli waris surgawi. Mereka menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Menjadi anggota tubuh Kristus. Dan memiliki janji-janji Kristus. Maka Bapak Ibu, ini adalah tanda-tanda kita harus bermisi mewartakan sabda Tuhan dengan pedoman ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti 3 raja tadi, begitu ketemu dengan Yesus, langsung dia bersuka cita karena dibimbing oleh bintang. Bintang inilah yang menurut hemat kita yang menunjukkan jalan kepada arah hidup kita. Kalau arah hidup kita terbuntu dengan adanya hal-hal duniawi, buntu terhadap rohani, hal-hal rohani, buntu terhadap spiritual, religiositas, kita akan terombang-ambing seperti Herodes tadi, pura-pura ingin menyembah. Kalau kamu ketemu, tunjukkan kepada saya ingin datang menyembah. Ini orang yang buntu, orang yang tidak tahu arah, yang tidak dibimbing oleh bintang itu. Tetapi 3 raja dibimbing oleh bintang itu dan ia sampai kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, dia mengeluarkan harta bendanya, emas, mur, dan kemenyan. Ini adalah barang-barang mahal. Tidak ada orang yang memiliki hal-hal ini. Rakyat biasa tidak mungkin memiliki emas, tidak mungkin memiliki mur dan kemenyan. Ini barang-barang harum-haruman, macam-macam parfum-parfum dari barang-barang herbal, barang-barang dari herbal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hanya raja-raja yang memberikan suguhan, persembahan kepada Tuhan Yesus untuk perjalanan anak yang baru lahir ini ke dalam dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus bisa mewartakan sabda Tuhan melalui jalan ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki, kita wartakan menginjak tahun baru 2024 ini. Tidak lain adalah kita harus membawa manusia-manusia kepada Yesus. Mungkin mulai dari
keluarga kita masing-masing. Keluarga kita adalah inti. Keluarga ini adalah inti. Harus kita bawa kepada Yesus, kita tunjukkan kepada Yesus. Kalau sudah kenal bukan menunjukkan begitu, tapi dengan perilaku-perilaku belas kasih, cinta kasih. Maka tidak ada lagi menempeleng, menjiwit sampai babak belur biru-biru. Tidak mungkin. Orang yang kenal dengan Yesus, orang yang dalam jiwanya ada roh Tuhan, dia pasti melakukan hal-hal yang baik. Kalau dia lupa daratan, lupa ditunjukkan oleh bintang itu, dia akan punya rasa benci, dendam. Maka seperti Herodes. Herodes dikuasai oleh dirinya. Jangan-jangan anak ini akan besar, akan mengganti saya. Tidak boleh. Anak ini harus dibunuh. Maka kisah yang berikut, anak 2 tahun, anak-anak sudah dibunuh oleh Herodes. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus mewartakan sabda Tuhan kepada semua orang. Selain itu kepada masyarakat sekitarnya dan semoga dengan bangsa-bangsa. Mungkin ini untuk karya-karya kita. Mungkin ada go internasional. Menyanyi di mana-mana. Juga di luar sana. Berlomba matematika, berlomba robot-robotan dan seterusnya di luar sana, Jepang misalnya. Bapak Ibu saudara, ini karya-karya kita, karya-karya kesaksian-kesaksian kita, bahwa kita bisa menunjukkan hal ini kepada masyarakat sekitar. Dan yang kedua, kita harus berani kalau ketemu dengan Yesus, kita berjumpa dan mempersembahkan kurban-kurban. Persembahan kepada Tuhan adalah yang terbaik, yang terbaik. Dan 3 raja tadi menunjukkan persembahan yang terbaik. Maka kita berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Yang terbaik kepada istri, suami, kepada mertua, kepada menantu, kepada sekitar kita. Kalau kita jumpai masyarakat sekarang ini bunuh-membunuh, injak-menginjak, sikut-mencikut, jangan. Itu bukan misioner, anak-anak misioner. Kita harus menunjukkan belas kasih yang terbaik untuk orang-orang yang itu. Misalnya untuk perdebatan-perdebatan pemilihan presiden atau pemilihan yang lain. Mengapa kita harus bertengkar? Mengapa kita harus bertengkar? Kalau menjadi presiden itu yang orang sana menjadi presiden. Kita tidak tahu menahu. Jadi presiden atau tidak menjadi presiden, terserah. Kita tidak ikut-ikutan. Pokoknya kita datang dengan hati nurani, nyoblos gitu saja. Tidak perlu berdebat. Mau nyoblos, hening dahulu, diam, lalu cobloslah salah satu gambar itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak perlu untuk mencari sensasi, wah, mau di video ini, wah yuk, wah, aksi-aksian, action. Untuk apa semuanya itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan terakhir kita harus memberikan hal-hal yang indah untuk Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, junjungan kita, yang memberi yang terbaik untuk diri kita. Kita persembahkan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita menundukkan kepala. Begitu kita mendengarkan, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.
Dan marilah kita bangkit berdiri menghadap